Itu tadi apa namanya kampungnya gitu tuh. Kampung Muning. Kampung Muning. Jadi Muara Muning tuh di sini tadi lah. Muaranya Kampung Muningnya ya katakan. Oh, jadi ujungnya salah. Ini ada baik ada kan istilahnya transportasi daratnya beda. Bahari Sungai. ini. Jadi istilahnya banyak orang anak rantau jalan sungai ini dulu. Kayaknya naik di situ kita katakan kayaknya hanya ombak misalnya bawa motor atau bawa rantau. Bulannya itu pulang mau katakan gitu. Ayo pulang. Bahari kada gana naik oleh orangnya lah sungainya. Ada gana. Yang mana bisa tuh kalau orang baik ke sungai itu. Oh, sampai ke tuan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah sejarah Datu. Kampung Muning Tatakan, karena tanahnya subur pada masa dahulu merupakan kampung lumbung padi Kesultanan Banjar. Selain itu penduduk kampung tersebut meski banyak di antara penduduknya memiliki ilmu yang tinggi, jagoan dan para panglima, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, berbudi, berakhlak, ramah tamah, suka membantu sesama dan menolong orang lain, karena itulah kampung tersebut menjadi aman, tentram, damai dan sejahtera. Tersebutlah di suatu negeri yang bernama Negeri Alai, terdapat seorang jagoan yang tidak ada tolak bandingannya di negeri tersebut. Namun amat disayangkan, sang jagoan tersebut, yang bernama Kupang Ranggasan, amat angkuh dan selalu mencari musuh untuk diajak beradu keperkasaan dan kesaktian. Penduduk negeri Alai tidak satupun yang berani menghadapinya. Di suatu hari ketika Kupang Ranggasan petantang petenteng di jalanan tengah mencari musuh, ia bertemu dengan orang tua. Orang tua tersebut menceritakan sambil memanas-manasi Kupang Ranggasan bahwa memang di negeri Alai Kupang Ranggasan tidak mempunyai tandingan, namun ada di suatu negeri yang penduduknya sebagian besar adalah mereka-mereka yang berilmu tinggi namun mereka tidak angkuh dan tidak sombong. Negeri itu adalah negeri Muning Tatakan. Orang tua tersebut menyindir Kupang Ranggasan bahwa kalau punya ilmu sedikit, tidak ada gunanya pergi ke Muning Tatakan, dan kalau punya nyali jangan hanya berkoar-koar, petantang petenteng di negeri Alai saja, memang di tempat ini tidak ada lawan tanding lagi, tapi kalau memang mau mencoba ilmu dan kesaktiannya maka cobalah pergi ke Muning Tatakan. Demi mendengar kabar dan sindiran orang tua tersebut Kupang Ranggasan merasa tersinggung dan tertantang serta bertekad untuk mendatangi negeri yang bernama Muning Tatakan dan ingin mengadu keperkasaan dengan para jagoan dari Muning Tatakan. Berhari-hari menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk mendatangi negeri Muning Tatakan, akhirnya Kupang Ranggasan tiba di suatu negeri yang tidak dikenal sebelumnya. Di negeri yang tidak dikenalnya ini Kupang Ranggasan bertemu dengan seseorang yang berpakaian dengan sangat bersahaja, seorang yang berumur setengah baya dan sangat lugu, tidak tergambar ciri seseorang yang perkasa. Dengan angkuhnya Kupang Ranggasan bertanya kepada orang tersebut.
Anak muda, apakah nama kampung ini? Tanya Kupang Ranggasan dengan nada tinggi dan angkuh. Apakah maksud Tuan menanyakan nama kampung ini? Orang tersebut balik bertanya kepada Kupang Ranggasan. Selanjutnya orang itu mengatakan, memang kampung ini adalah negeri Muning Tatakan. Ada apa gerangan Tuan menanyakan tentang kampung ini? Ada yang Tuan cari, atau ada yang bisa kami bantu? Dengan angkuhnya Kupang Ranggasan menerangkan jati dirinya, bahwa dirinya adalah jagoan dari negeri Alai dan di negeri Alai ia tidak ada tandingannya. Dan ia datang ke Muning Tatakan adalah untuk menanti jagoan dari Muning Tatakan. Dijawab orang tersebut bahwa di negeri Muning Tatakan tidak ada jagoan, dan bahwa semua orang di sini adalah lemah, fakir, buta, tuli, tidak merasa mampu berkuasa lagi. Bisu dan penduduk Muning Tatakan berkeyakinan bahwa yang paling hebat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar keterangan tersebut, Kupang Ranggasan menjadi marah besar. Melihat keadaan Kupang Ranggasan seperti itu, orang itu memberi tambah penjelasan bahwa yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang selainnya adalah dusta. Kupang Ranggasan tidak mengerti maksud dan tujuan perkataan orang itu dan membuat marahnya kian menjadi-jadi dan ia menganggap bahwa orang yang ditanyanya itu mengolok-oloknya. Kemudian dengan kasarnya Kupang Ranggasan berkata, "Anak muda, ketahuilah aku ini jagoan dari negeri Alai." Demikian ucapan Kupang Ranggasan dengan keras. "Dusta," kata orang tersebut pendek. "Anak muda, berani sekali kamu mengatakan seperti itu," bentak Kupang Ranggasan. "Aku ini jagoan negeri Alai yang tidak ada tandingannya," lanjut Kupang Ranggasan. "Dusta," jawab orang itu sekali lagi. "Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala," lanjutnya lagi. Demi mendengar jawaban yang sama dari orang yang ditanyanya tersebut, Kupang Ranggasan berkata dengan penuh kemarahan. "Rasakan hukuman yang kuberikan kepadamu," geram Kupang Ranggasan. "Dengan izin Allah," kata orang tersebut lagi. Dengan melompat Kupang Ranggasan mendekati orang tersebut dan berusaha untuk menangkap dan mengangkat serta ingin membantingnya. Namun tanpa diduga Kupang Ranggasan tidak dapat mengangkat tubuh orang itu, padahal tubuhnya lebih kecil dari tubuh Kupang Ranggasan. Merasa tidak dapat mengangkat tubuh yang lebih kecil dari dirinya, Kupang Ranggasan mengumpulkan segenap kekuatannya untuk mengangkat orang itu. Namun apa yang terjadi? Bukan tubuh orang tersebut yang terangkat tapi malah tubuh Kupang Ranggasan yang terbenam ke dalam tanah yang makin lama semakin dalam. Melihat keadaan itu, orang tersebut menasehati sambil menyampaikan dakwah Islam kepada Kupang Ranggasan. "Sekarang semoga kamu faham, bahwa semua manusia tidak ada yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk tidak berdaya dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata orang tersebut dengan lembut. "Ampunilah aku," kata Kupang Ranggasan sambil mengibam minta dikasihani. "Aku tidak dapat mengampuni siapapun, yang dapat mengampuni hanyalah Allah," kata orang itu. "Inilah hukuman bagi orang yang angkuh dan sombong, dan hendaknya kamu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepadaku," lanjutnya lagi. Merasa keadaan seperti itu, Kupang Ranggasan mulai menyadari kesalahan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, ia memohon diajarkan cara untuk melepaskan dirinya. "Maukah kamu berjanji, wahai Kupang Ranggasan?" kata orang itu. "Saya mau berjanji asal saya selamat dari jepitan bumi ini," janji Kupang Ranggasan. "Yang dapat menyelamatkan kamu, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu harus bertobat, yang artinya kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang telah kamu lakukan." Orang itu memberi penjelasan. "Ulurkan tanganmu dan ikuti perkataan saya," lanjutnya lagi. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dengan perlahan Kupang Ranggasan mengikuti ucapan syahadah tersebut. Dengan demikian Kupang Ranggasan telah menjadi muslim. Setelah itu Kupang Ranggasan pulang ke negeri Alai setelah menjadi muslim dan dengan membawa perubahan yang sangat besar pada dirinya. Sahabat jelajah sejarah Datu, setelah kami ziarah ke makam keramat Datu Kupang Ranggas, kami mencari tahu di mana rumah narasumber berada.
Setelah kami bertanya ke beberapa warga sekitar, ternyata sungguh mengejutkan, warga sekitar tidak ada yang tahu siapa narasumber atau juru kunci makam keramat Datu Kupang Ranggas. Kami menanyakan perihal makam Raja Alai tersebut, bagaimana ditemukannya makam keramat Raja Alai atau Kupang Ranggas. Ternyata jawaban warga sekitar pun sangat mengejutkan, tidak ada yang tahu siapa yang menamai makam keramat tersebut, tetapi menurut penuturan warga, memang benar di sana adalah makam zaman dulu dan makam tersebut memang benar makam raja. Tetapi yang masih tanda tanya adalah, bagaimana nama dan gelar tersebut disematkan di makam keramat yang ada di Desa Lok Besar Birayang ini. Mengenai nama dan sejarah Datu Karipis dan Datu Kupang Ranggasan serta keterkaitan makam Raja Alai atau yang dikenal Datu Kupang Ranggas. Entah kebetulan atau tidak, nama Datu tersebut hampir sama. Di zaman Datu Karipis, beliau bernama Datu Kupang Ranggasan, dan nama yang ada di makam keramat tersebut adalah Datu Kupang Ranggas. Masih menjadi misteri, entah apakah beliau orang yang sama ataukah orang yang berbeda. Sahabat jelajah sejarah Datu, yang tahu kisah sejarah beliau harap komen. Semoga kisah sejarah beliau terangkat ke permukaan. Nantikan penjelajahan kami berikutnya. Dukung terus kami, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.